Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Maulana Rahman, NPM 720-213036. Di sini saya akan menyampaikan hasil visum dari saya tentang PPh 21 untuk penerimaan pensiun oleh dosen pembimbing Bapak Muhammad Fili Pranata SE MAK. Definisi penerima pensiun yang pertama itu pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan juga penerima pensiun. Selanjutnya itu yang kedua, pengertian penerima pensiun menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 16 atau PJ atau 2016 adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Selanjutnya itu pajak karyawan pensiun dikenakan pada dua jenis penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima sekaligus termasuk yang diberikan secara bertahap, paling lama dalam 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Selanjutnya itu penghasilan yang diterima secara berkala dan teratur sampai penerima pensiun meninggal dunia. Selanjutnya itu yang terakhir, sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak, kedua jenis penghasilan di atas termasuk penghasilan yang dipotong pajak PPh 21. Pajak penghasilan yang diterima sekaligus menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 atau PMK 03 atau 2020, penghasilan yang bersifat berkala dan teratur. Sedangkan penghasilan berkala dan teratur adalah uang pensiun yang diberikan setiap bulan kepada pensiun karyawan seperti jaminan pensiun atau JP atau BPJS, pensiun atau uang pensiun yang dikelola oleh lembaga dana pensiun lainnya. Selanjutnya itu pajak atas penghasilan teratur tidak bersifat final dikenakan atas penghasilan neto setahun. Penghasilan neto penerima pensiun adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5%. Dalam penghasilan bruto maksimal sebesar yaitu 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Selanjutnya tarif pajak atas penghasilan sekaligus. Uang pesangon dikenai tarif PPh 21 per grif sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Selanjutnya itu 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Dan juga 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Selanjutnya itu yang terakhir, 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta. Contoh karyawan pensiun mendapat uang pesangon dari perusahaan sebesar 200 juta. Maka perhitungan pajaknya yakni sebagai berikut. 0% kali 50 juta sama dengan 0. 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% kali 100 juta sama dengan 15 juta plus potongan PPh 21 atas pesangon yaitu sebesar 17.500.000. Sedangkan tarif pajak penghasilan berupa uang, manfaat, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua adalah 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Dan juga 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Selanjutnya itu tarif PPh 21 atas penghasilan sekaligus di atas berlaku untuk jumlah kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Jika penghasilan tersebut diberikan lebih dari 2 tahun, maka pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya berlaku perhitungan pajak bersifat tidak final. Dan juga pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 baik diminta atau tidak berupa formulir 1721A1 untuk pelaporan SPT tahunan. Tarif pajak penghasilan teratur. Perhitungan pajak pensiun atau SPT pensiun atau penghasilan teratur berupa uang pensiun bulanan mengikuti tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU pajak penghasilan, yaitu
5% untuk penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta. Dan juga 15% PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Dan juga ada 25% untuk PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan juga 30% untuk PKP lebih dari 500 juta. Formulir 1721A1 merupakan bukti pemotongan BPH pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.